Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Amirul Adha. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan artikel ilmiah. Tentu rekan-rekan semua, baik rekan-rekan akademisi dan juga mahasiswa, punya pengalaman menulis, kemudian juga punya pengalaman misalnya ditolak di jurnal, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Nah, di sini saya akan membahas mungkin apa saja sih kesalahan-kesalahan yang mungkin rekan-rekan semua lakukan dalam penulisan artikel ilmiah, sehingga artikel rekan-rekan semua itu mungkin terreject atau ditolak pada jurnal yang rekan-rekan semua tuju. Nah, rekan-rekan semua, yang pertama tentunya adalah terkait dengan judul. Nah, membuat judul yang baik tentu ada beberapa tips. Nah, di sini saya ingin setidaknya ada 2 tips yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah singkat dan menarik atau eye-catching begitu. Banyak sekali rekan-rekan semua ketika mungkin mengirimkan artikel ke jurnal, judulnya itu sepanjang sekali begitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin seharusnya tidak perlu dimasukkan, kemudian dimasukkan ke dalam judul. Nah, di situ editor atau reviewer pasti akan langsung melihat di situ. Artinya jika judulnya kurang menarik, maka kesempatan untuk lolos juga kecil begitu. Kemudian yang kedua, judul merepresentasikan inti penelitian. Nah, rekan-rekan semua, biasanya rekan-rekan semua ketika menulis suatu artikel itu hanya kopas dari judul penelitian atau hanya kopas dari laporan penelitian. Nah, sementara seharusnya dari judul yang ada di laporan penelitian tersebut bisa dimodifikasi, bisa dipercantik lagi agar judul lebih menarik bagi pembaca tentunya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kesalahan umumnya adalah setidaknya ada 2. Yang pertama, hanya kopas saja dari judul penelitian. Yang kedua, terlalu panjang, kemudian kurang menarik, dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan satu contoh judul artikel yang pernah saya temui atau yang pernah saya review. Kita coba identifikasi kira-kira dari judul ini apa saja kesalahan-kesalahan yang muncul atau teman-teman bisa identifikasi. Tentu yang pertama, jelas ini terlalu panjang. Ada beberapa variabel tersebut dimasukkan semuanya di judul. Nah, itu juga terlalu panjang atau akhirnya jatuhnya tidak menarik. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian. Nah, rekan-rekan semua, salah satu kesalahan yang sering sekali kita temui adalah menuliskan lokasi penelitian di dalam judul. Nah, ini baiknya mulai ditinggalkan. Artinya ketika menulis suatu judul artikel penelitian, nama lokasi atau tempat itu tidak perlu lagi disebutkan. Kemudian dari judul ini, misalkan kita mau modifikasi, kita mau percantik lagi, kira-kira judul yang bagaimana begitu yang menarik. Tentu banyak sekali opsi-opsi modifikasi judul. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya menuliskan judul artikel penelitian yang menarik. Nah, di sini saya ingin merekomendasikan atau memberikan saran agar judul itu lebih singkat, lebih menarik, dan juga tentunya merepresentasikan inti atau hasil penelitian. Nah, di sini saya merekomendasikan atau menyarankan atau merevisi judul, yakni Drivers of Organizational Citizenship Behavior at Vocational School. Nah, ini jelas lebih singkat, lebih menarik, dan juga merepresentasikan inti penelitian. Kemudian topik yang kedua
Atau poin yang kedua adalah kesalahan penulisan abstrak. Rekan-rekan semua, seperti yang kita ketahui, abstrak itu berisi research background. Ini opsional, tergantung permintaan atau template jurnal. Kemudian yang kedua, yang pasti harus mencakup tujuan penelitian, research approach atau pendekatan penelitian, kemudian desain penelitian, sampel atau partisipan, instrumen, ini juga opsional, bisa dimasukkan dan juga bisa tidak. Kemudian analisis data, kemudian hasil penelitian dan juga implikasi. Nah, kesalahan yang sering kita temui, yang pertama tentu abstrak terlalu panjang. Seperti yang kita ketahui rekan-rekan, di setiap jurnal punya sistematikanya masing-masing. Artinya ada jurnal yang maksimal 200 kata, ada yang 250 kata, atau misalnya sudah jelas tertulis range antara 150 kata hingga 200 kata misalnya. Nah, itu harus kita patuhi, jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang. Nah, yang penting di dalam abstrak kita memuat poin-poin yang tadi saya sebutkan. Kemudian poin yang kedua adalah isi abstrak tidak memenuhi poin di atas. Nah, poin-poin yang tadi saya sampaikan itu penting untuk tersedia ada di abstrak yang kita tulis. Kemudian yang ketiga adalah penulis seringkali lupa menyertakan implikasi atau kontribusi penelitian. Nah, ini juga sangat penting untuk dimasukkan ke dalam abstrak penelitian kita, abstrak artikel penelitian kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kesalahan penulisan di bagian pendahuluan atau introduction. Seperti yang kita ketahui, introduction adalah latar belakang penelitian atau research background dengan bentuk logika argumentasi yang baik. Kemudian juga penulis harus menyertakan gap penelitian atau kesenjangan penelitian sehingga pembaca mengetahui novelty atau kebaruan penelitian. Nah, kesalahan umum yang sering kali kita temui, yang pertama jelas belum menjelaskan theoretical dan practical gap, belum menjelaskan kesenjangan baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Nah, kemudian yang kedua adalah belum menyertakan hasil-hasil kajian penelitian terdahulu. Nah, tentu ketika kita memasukkan hasil-hasil kajian penelitian terdahulu, di situ kita bisa rangkai argumentasi, misalnya kelemahan-kelemahan penelitian yang terdahulu, kemudian mungkin apa yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, kemudian baru bisa kita menjelaskan apa kebaruan dari penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan penulisan metode. Kesalahan umum yang pertama saya coba bagi sesuai dengan metode penelitian atau pendekatan penelitian. Yang pertama adalah kuantitatif. Nah, di sini penulis seringkali melupakan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Ini terutama bagi yang analisis datanya menggunakan software SPSS. Nah, ini sangat-sangat penting memasukkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen di dalam bagian metode. Kemudian pertanyaannya, apakah misalnya saya menganalisis menggunakan SEM, misalnya menggunakan software AMOS maupun PLS, apakah perlu juga memasukkan uji validitas dan reliabilitas instrumen? Kalau menurut saya jawabannya adalah iya, karena untuk uji instrumen sendiri di software AMOS dan PLS itu sebenarnya sudah tersedia, ataupun bisa juga menggunakan software yang lain. Misalnya ketika saya menggunakan AMOS, ketika saya menggunakan teknik analisis SEM, misalnya saya menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan EVA. Nah, EVA di sini misalnya saya menggunakan software SPSS. Nah, di sini juga bisa dimasukkan ke dalam metode penelitian kita. Kemudian yang kedua, penulis seringkali belum menyertakan subjek kriteria jika penelitian menggunakan purposive sampling. Nah, ini penjelasan terkait dengan subjek kriteria apabila menggunakan purposive sampling juga penting untuk dituliskan. Misalnya batasan usia responden misalnya, kemudian misalnya kalau mahasiswa itu dari jurusan apa, kemudian bagaimana pengambilan sampelnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan penelitian dan data analisis tidak sesuai. Ini seringkali juga kita temui. Nah, kemudian di kualitatif, seringkali peneliti itu tidak menjelaskan latar penelitian. Di beberapa jurnal, rekan-rekan semua, ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif, di dalam
bagian metode, kita diarahkan atau diminta menjelaskan latar penelitian atau konteks penelitian kita di bagian metode. Nah, di sini juga opsional tentunya karena tergantung permintaan atau template jurnal. Nah, yang kedua adalah penjelasan terkait teknik pengumpulan data, kemudian bagaimana analisis data itu masih kurang komprehensif. Artinya, misalnya hanya ditulis teknik pengumpulan data di sini menggunakan wawancara. Nah, wawancaranya itu seperti apa? Apakah terstruktur, apakah non-struktur, dan seterusnya. Kemudian misalnya menggunakan teknik pengumpulan data secara menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Nah, ini juga perlu dijelaskan apakah menjadi partisipan observer ataukah non partisipan observer, itu juga perlu dijelaskan. Nah, yang kedua atau yang terakhir adalah pengembangan pendekatan penelitian R&D. Nah, yang paling sering kita temui adalah penulis seringkali tidak menyantumkan motivasi pemilihan teori pengembangan produk yang dikembangkan. Tentu teori-teori penelitian R&D ada sangat banyak sekali. Ada model EDI, kemudian masih banyak lagi lah. Nah, ini juga penting untuk dijelaskan mengapa menggunakan model itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan dalam pemaparan hasil atau results. Nah, kesalahan umum tentu yang pertama jelas sekali ini sering kali kita temui, penulis hanya kopas hasil mentah dari software statistik. Misalnya ada tabel hasil analisis data di SPSS, di output software SPSS itu hanya dikopas saja, dipindahkan ke Word, ke artikel kita. Nah, sebaiknya perlu kita modifikasi, baik itu sistematika tabelnya atau bisa juga kita ambil angka-angka yang diperlukan. Nah, di sini tipe kedua, pemaparan data statistik tidak perlu disajikan semuanya, hanya yang relevan saja yang kita masukkan ke dalam bagian hasil. Kemudian untuk kualitatif sendiri, ada beberapa jurnal yang meminta untuk transkrip wawancara kita atau data interview kita itu dimasukkan di dalam bagian hasil. Nah, ini juga penting untuk kita patuhi agar peluang lolos artikel kita di dalam jurnal tersebut juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, apabila data interview tersebut dimasukkan ke dalam bagian hasil, tentu harus diberi perlu ditulis ke dalam italic atau ditulis miring begitu. Kemudian kesalahan dalam pemaparan diskusi. Catatan rekan-rekan semua, diskusi bagian pembahasan bukan hanya ditulis asal comot referensi saja dan digabung-gabungkan sesuka hati, tetapi harus disajikan dalam bentuk argumentasi yang baik. Nah, kesalahan umum yang sering kali terjadi adalah penggunaan referensi atau penelitian terdahulu yang sudah tidak up to date. Artinya dari tahun 1900 sekian gitu, sekarang tahun 2022 itu kan tentu sudah tidak up to date, kecuali kita menggunakan teori-teori induk dari buku-buku Babon, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Apabila hasil-hasil penelitian previous studies yang kita gunakan itu sudah lama sekali, tentu itu harus diganti, atau bisa juga kita carikan hasil-hasil penelitian yang terbaru. Mungkin range sekitar 5 tahun itu sudah lebih dari 5 tahun itu sudah tidak up to date atau kurang up to date. Kemudian yang kedua, pemaparan diskusi pembahasan belum mengkaitkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu atau teori-teori yang relevan, baik itu yang bertolak belakang maupun yang mendukung. Nah, ini juga penting sekali. Kita perlu memperkaya hasil pembahasan kita, pemaparan pembahasan kita dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu, agar kita bisa merangkai suatu pembahasan yang argumentatif, kemudian juga mudah dipahami, atau juga menguatkan hasil dari penelitian kita. Kemudian kesalahan dalam penulisan kesimpulan atau conclusion. Tentu yang pertama seringkali kita temukan berbentuk artikel
kesimpulan di bagian artikel itu berbentuk poin-poin. Kemudian di dalam kesimpulan tersebut belum menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga, tidak menyebutkan implikasi atau kontribusi penelitian. Kemudian yang terakhir, ini juga jarang sekali dilakukan oleh rekan-rekan semua, dan juga menurut saya ini penting, yaitu perlu kita menjelaskan keterbatasan penelitian kita. Kemudian dari keterbatasan penelitian yang kita sampaikan itu bisa kita gunakan sebagai pijakan atau dasar dalam merumuskan rekomendasi, baik itu untuk peneliti selanjutnya ataupun dari untuk secara praktis. Nah, misalkan saya beri contoh, saya melakukan penelitian di kota Malang misalnya, kemudian tentu itu menjadi suatu keterbatasan tersendiri karena misalnya kita bisa saja melakukan penelitian di beberapa kota di Jawa Timur atau misalnya beberapa kota di Indonesia. Nah, di sini kita bisa merekomendasikan kepada peneliti yang lain untuk bisa melakukan penelitian yang sama atau dengan topik yang sama dengan responden yang lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih luas atau bisa lebih tergeneralisir. Begitu. Kemudian kesalahan yang paling umum ini juga sangat sering kita temui dan sangat-sangat vital adalah penulis seringkali tidak mengikuti author guidelines dan juga template jurnal. Nah, ini kalau dijabarkan satu persatu tentu sangat banyak sekali. Nah, paling tidak adalah 4 poin. Yang pertama, penulisan tabel dan gambar. Misalnya saya kaitkan dengan tabel dari output SPSS. Nah, seringkali rekan-rekan semua hanya kopas dari output SPSS kemudian dimasukkan ke artikel. Nah, ini tentu kalau kita melihat template jurnal pasti harus ada modifikasi di dalam tabel tersebut. Kemudian yang seringkali kita temui adalah penulisan referensi yang tidak sesuai dengan author guidelines atau template jurnal. Misalnya kita menulis artikel dalam format perujukan APA, tetapi jurnal yang kita tuju menggunakan format IEEE misalnya. Nah, itu tentu tidak sinkron atau tidak sesuai dengan template. Nah, kalau terjadi seperti ini, kemungkinan besar artikel kita akan ditolak. Kemudian yang ketiga, sistematika penulisan. Ini juga penting sekali. Misalnya saya beri contoh di jurnal yang kita tuju misalnya menuntut kita untuk menuliskan literatur review. Sementara artikel yang kita kirimkan tidak ada literatur review. Nah, ini juga merupakan ketidaksesuaian antara tulisan kita dan juga author guidelines atau template jurnal yang kita tuju. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Artinya, misalnya kita ingin menulis di jurnal internasional, tentu dalam penulisan bahasa Inggris juga harus baik. Kemudian karena ini karya ilmiah juga sebaiknya menggunakan bahasa yang baku. Jika bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian juga kita kenal istilah IYT, ejaan yang dibenarkan kalau tidak salah singkatannya. Kemudian juga perlu dilakukan proofread misalnya itu untuk jurnal yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris misalnya. Kemudian juga seringkali kita temukan kesalahan ketik, typo, misalnya kita menulis dalam bahasa Indonesia, bahasa asing belum diitalik dan seterusnya. Itu juga sangat penting. Jadi itu rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan saya sangat terbuka sekali untuk dihubungi terkait dengan penulisan artikel ilmiah rekan-rekan semua. Mungkin saya akhiri video kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.